kuasa hukum sudah pasti harus hadir, ya. Kita harus mengawal sampai proses ini selesai. Tapi untuk korban tentu ada beberapa pertimbangan, tidak selalu dia punya. Dari zaman anak saya rilis single, Hatsa tuh selalu baik. Oke. Mungkin persiapan hari ini mungkin seputar sidang hari ini. Ya, hari ini tuh sidang eksepsi dari terdakwa dan penting bagi kita selaku kuasa hukum dan Intan sebagai terdakwa untuk memantau langsung di persidangan apa yang menjadi keberatan dari terdakwa. Kalau dari Intan sendiri mungkin seperti apa sih kamu selalu hadir ya? Hadir dan hari ini hadir. Selalu hadir gitu. Mungkin dari sana dari kuasa hukum sendiri atau Lebih ke mengawal kasus ini aja sih. Semoga prosesnya tuh berjalan sesuai prosedurnya. Memantau kasus ini hadir di maksudnya 2 kali hadir di persidangan ini. Belum pengen tahu ke depan atau seperti apa sih sidang ini? Iya, kalau nanti sih nggak tahu kedepannya akan hadir lagi atau enggak, cuman untuk sidang pertama dan kedua ini emang mengupayakan untuk bisa hadir. ya untuk ini kan sidang kedua ya. Nah itu apakah nanti selalu akan hadir selalu untuk mengawal sampai pada putusan itu atau mungkin seperti apa?
Ya, kalau tim kuasa hukum sudah pasti harus hadir, ya. Kita harus mengawal sampai proses ini selesai. Tapi untuk korban tentu ada beberapa pertimbangan, tidak selalu dia punya kesiapan mental, ya kan? Karena korban juga sebenarnya sangat butuh disiapkan mentalnya untuk nanti di pemeriksaan sebagai saksi korban, ya. Dan itu tidak mudah karena di hari pertama saja kemarin waktu dibacakan dakwaan kan ada kronologis dibacakan lagi itu korban kembali menangis, ya kan. Memang tidak mudah pasti bagi seorang Intan, ya. Ini kan peristiwa bukan sesuatu yang ringan, sangat menyakitkan bagi Intan baik fisik maupun mental. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, ya, bukan waktu yang sebentar bagi Intan untuk mengalami KDRT baik fisik maupun mental. Kalau buat Intan sendiri, kamu ketika ngeliat wajah bersama terdakwa sendiri sempat kayak trauma gitu nggak sih, atau ada perasaan yang seperti apa sih? Nggak terlalu perhatiin sih ya, jadi emang Sengaja nggak mau memilih, lihat. ya, memilih untuk nggak lihat. Ada trauma gitu nggak sih? Ada kejadian gitu. Kalau sekarang lihat dia ya bingung ngejelasinnya sih, cuman lebih kalau trauma yang dirasain tuh lebih kalau misalnya ada bentakan atau apa suara yang kenceng gitu, paling kayak gitu, lebih ke tiba-tiba apa ya, kalau istilahnya tuh kayak tiba-tiba Iya, post traumatic Iya. syndrome gitu, ya. Kalau kan dari pihak kemarin kan pihak sana kan sempat bilang saat kamu mengalami kondisi yang tidak terkerasan itu kamu masih bisa beraktivitas, berarti tidak ada yang terlalu parah dalam keadaan saat kejadian adegan dan itu kejadian itu kamu masih bisa mengupload video dan kata pengacara dan pihak sana tidak ada yang terlalu parah untuk kamu gitu. Ya, itu yang kadang-kadang orang tuh kan hanya bisa berkomentar, ya, tidak tahu betul apa yang dialami oleh korban. Jadi sebenarnya peristiwa ini kan bukan hari itu saja. Peristiwa ini sudah berlangsung dari tahun 2019, ya. Dan pelaku sendiri, ya, terdakwa sendiri sudah mengakui bahwa dia sudah melakukan KDRT ini berkali-kali terhadap korban. Nah, hari itu yaitu sebenarnya lebih kepada puncaknya lah. Puncaknya korban merasa inilah waktunya dia harus mengambil sikap. Dan itu tidak mudah, ya. Kalau kalian tahu korban juga seperti linglung, bingung karena dia harus mengambil keputusan yang dia tahu betul ini resikonya berat. Dia tahu betul resiko ini tidak ringan, ya kan, karena dia punya bayi yang masih bayi merah. Lalu kemudian dia tidak pernah membayangkan ini menjadi viral, ya kan, menjadi perhatian banyak orang, dan dia tidak pernah membayangkan hari itu juga dia harus divisum, harus diperiksa segala macam. Itu dia linglungnya minta ampun, ya. Lalu kemudian pada proses ini berjalan, ya, alhamdulillah banyak sekali orang yang peduli dengan Intan, ya, banyak sekali orang yang care dengan Intan gitu, ya. Sampai hari ini ada proses penyembuhan juga terhadap luka-lukanya sampai hari ini. Tapi yang pasti, ya, resiko yang juga sangat berat yang harus ditanggung oleh Intan adalah dia mau tidak mau harus bercerai. Itu kan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Jadi kalau selama ini orang melihat kenapa baru sekarang, kenapa nggak dari dulu, mungkin orang yang tidak mengalami itu bisa. Jadi gini, batas toleransi orang itu ada macam-macam, ya. Ada yang dia baru dibentak sekali dia minta cerai, dipukul sekali dia lapor polisi. Tapi Intan itu menurut saya luar biasa, ya. Walaupun usianya masih sangat muda, sangat-sangat muda, tapi dia berpikir luar biasa panjang, sangat berhati-hati, semata-mata demi anak-anaknya, gitu. Dan itu tidak mudah tanpa orang tua di Jakarta, ya kan. Dia hanya punya suami yang tadinya dia pikir bisa menjadi pelindung untuk hidupnya, ternyata setiap tahun dia harus mengalami itu lagi, dan itu tidak mudah bagi Intan. Jadi kalau kalian untung dia nggak gila. Mungkin kalau kita yang mengalami, mungkin kita sudah gila. Jadi kalau dia tidak mau banyak bicara itu normal, karena setiap dia bicara dia kan selalu bilang, tante aku nggak mau banyak ngomong, karena kalau dia ngomong
dia pasti teringat itu lagi gitu loh. Dan kalian kan tidak perlu tahu bagaimana dia menangis, bagaimana dia perihnya harus menanggung segala ini gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kan berkembang warganet gitu, katanya ini labil, kok nggak mau cerai, kok mau rujuk lagi. Itu kan informasi yang menyesatkan dan itu menyakitkan bagi seorang Intan. Anda pikir mengambil keputusan kemarin ya untuk berani speak up melalui media sosial itu sesuatu yang gampang? Enggak, itu berat bagi seorang Intan. Usianya masih muda sekali loh, sangat-sangat muda. Dan dia baru melahirkan, ingat ya, dia baru melahirkan baby blues ya. Gak banyak perempuan bisa sekuat itu. Jadi ya mungkin karena dia perantau, jadi dia juga sudah mulai membiasakan diri untuk mandiri gitu ya. Tapi apapun itu saya mohon juga teman-teman warganet, media gitu ya, tolong pahami juga keadaan Intan ya. Karena korban itu sudah seharusnya mendapatkan empati dari kita semua gitu. Kita sendiri mungkin merasa lega gitu nggak sih, pada akhirnya kamu sudah sidang dan sudah di dua kali sidang ya. Ya lega sih, alhamdulillah. Kalau sekarang memang nggak terlalu dijadiin beban aku juga sih, jadi nggak terlalu aku pikirin karena ada 3 orang anak-anak yang kalau dipikirin itu aja kayaknya udah habis waktunya untuk mikirin anak-anak aja. Jadi biar kasus ini itu mengalir aja sesuai sama Kita kan sekarang pada akhirnya kamu sekarang jadi ayah ya, dan yang kamu lakukan sendiri seperti apa? Kerja keras atau Iya, ya pasti bekerja keras karena mau nggak mau kan sendiri ya. Kadang capek sih, cuman dijalanin aja. Jadi sejauh ini anak-anak masih sering nanya bapaknya atau justru mengalihkan hal yang lain? Sering nanya. Ya cuman aku sih nggak pernah menjelekkan atau nggak pernah menceritakan hal-hal buruk tentang dia sih. Karena mau gimana pun kan itu ayahnya. Jadi mudah-mudahan ke depan ya dia bisa ngambil pelajaran, bisa berubah buat anak-anaknya aja gitu. Kita maaf banget ya, kalau dari segi ekonomi bisa dilihat kalau 3 anak itu juga cukup berat. Ya. Nah, mungkin gimana nih? Agak struggle sih memang, cuman ya aku berdoa aja sama Allah semoga rezekinya lancar, bisa fight buat anak-anak, bisa tercukupi semuanya. Kalau dari itu bagaimana, apakah mungkin memberikan pengalaman mental juga sih ke Intan ini supaya tetap tegar gitu? Iya, yang pasti begini, saya sampaikan ke Intan ini proses tidak ringan dan tidak sebentar, ya kan? Ada proses persidangan yang berlarut-larut, yang bukan berlarut-larut, maksudnya yang akan panjang sekali. Dan yang pasti yang harus dipersiapkan oleh Intan ya dengan serius adalah mentalnya ketika nanti pemeriksaan saksi korban. Karena itu pasti tidak mudah. Bayangkan dia harus ditanya lagi detail per detail apa yang dia alamin dulu. Yang sebenarnya dia kalau mau jujur dia mau lupakan itu gitu. Dia mau lupakan itu karena dia harus melangkah ke depan sebagai single mother, ya kan, dia harus membesarkan 3 anaknya dan 3 anaknya ini luar biasa loh. 1 masih bayi merah, ya kan, masih menyusui ya, Intan ya, Intan masih menyusui dan itu tidak mudah gitu. Jadi persiapan mental tentu itu untungnya ya. Untungnya Intan juga dibantu oleh teman-teman seperti Dini Aminarti ya, yang care sekali dengan Intan. Ada beberapa guru-guru agama yang memberikan pembekalan juga untuk Intan. Karena seperti saya tadi sampaikan, kalau perempuan biasa mungkin sudah gila, ya sudah gila. Tapi Intan alhamdulillah masih bisa fight gitu ya, menghadapi hidup ini karena dia punya 3 anak. Gitu. Jadi yang menguatkan dia itu 3 anak itu. Jadi kalau Intan berprinsip ya kalau aku nggak sehat nanti gimana aku membesarkan anak-anak gitu. Dan itu tentu tidak mudah
gitu ya. Tidak mudah, dan orang itu kan di luar hanya bisa melihat kok Intan masih bisa senyum, kok Intan masih bisa photoshoot. Lah itu pekerjaannya. Lah kalau nggak gitu dia nggak bisa makan gitu loh. Itu pekerjaannya yang dia memang harus laluin itu. Dan dia kan nggak perlu bilang saya nangis loh di dalam hati, nggak usah gitu loh. Memang kalau Intan menangis ada yang mau kasih dia makan, iya kan? Nggak ada. Memang kalau Intan menangis kemudian proses persidangan bisa shortcut langsung 2 kali sidang saja selesai, enggak. Itu harus dia laluin tahap demi tahap. Nanti sebentar lagi ada proses persidangan perceraian. Itu juga tidak mudah bagi Intan. Ya kan? Belum lagi menghadapi anak-anak yang bertanya, "Kemana ayahnya?" Ya kan? Gimana kamu kalau anak-anak nanya tuh? Berat kan? Berat sih. Ya. Aku bilangnya sekolah. Papanya sekolah katanya. Mungkin udah siap ibu dengar resepsi dari Ya, kita mau dengar apa sih yang menjadi keberatannya itu, karena sesungguhnya kalau menurut hemat saya ya, semua ini sudah berjalan sesuai prosedur dan sudah disaksikan oleh banyak orang di seluruh Indonesia betapa luar biasanya perbuatan itu, apalagi kalau melihat seluruhnya, nah itu luar biasa. Dan saya saja awal-awal saya tidak sanggup, saya tidak mau lihat karena itu berat sekali, sangat menyakitkan lah ya.